Oke, jadi lanjut lagi untuk ngoding kita ya. Ini kita nyampe mana kemarin ya? Nyampe login kalau nggak salah ya. Ini login, terus kita kalau enter gini salary.id, terus admin gini, coba send login, dia akan masuk ke halaman buku. Cuman masalahnya adalah di sini, ketika kita coba dari sini misalnya lu nggak login nih, ya nggak pernah login kan, lu refresh lu nggak pernah login, terus tiba-tiba lu pergi ke book. Ini bisa ya, harusnya nggak bisa kan, secara logika kan. Karena kan dia belum login. Terus yang masalah yang kedua adalah, ketika gue pergi ke login, kan tadi posisinya udah login kan. Masa gue nggak bisa lagi nih? Masa dia nggak otomatis pindah ke buku kan? Harusnya begitu kan. Nah itu harus kita pikirkan. Yang pertama adalah masalah token ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa store ini akan hilang cetes gitu ya. Begitu Anda refresh tes gitu ya, maka store ini akan reset terus. Jadi kalau tadi di mana tadi kita ya? Di out gak sih? Nah, di out ini kita ngelakuin apa ya? Iya di sini. Kita ngelakuin setting account token ya, ngeset account akses token pakai respon dari autentikasi token, ya nggak sih? Nah, masalahnya kalau di refresh kan dia hilang lagi kan? Ada beberapa cara sebetulnya ya. Salah satunya adalah yang populer, kita bisa memanfaatkan yang namanya adalah local storage ya. Jadi nanti di sini kita akan simpan di tempat yang namanya local storage gitu. Jadi kita taruh aja set misalnya item gitu, kita bisa namain sebagai exo atau apa ya di sini, exo library library token gini. Yang akan kita isi dengan respon data token gitu ya. Nah ini. Nah terus ketika di refresh, ini kan tes ini kan ketika login doang kan, tapi ketika refresh tes gitu kan, token ini kan nggak akan dapat lagi kan, kecuali kalau dia login, ya nggak sih? Bener nggak pemikirannya? Ketika dia refresh, tes gitu, tokennya nggak dapet tuh, karena dia masih disimpan di dalam local storage kan, kita belum naruh di sini apa namanya nih, si store-nya kan. Maka dari itu di sini di store out ini kita taruh juga di sini. Jadi di sini ada local storage gitu, get item namanya adalah exo library token, ya nggak sih tadi namanya exo library token. Nah gini kan. Nah aman dah. Dengan begitu kita bisa dapat akses tokennya. Sekarang kita coba, nanti kita akan lihat banyak masalah ya. Kita coba refresh ya kan, gue coba admin salarian.id gitu, lalu admin coba login tes gitu. Nah, disinilah permulaan kita. Bentar. Gue coba ke application. Gini ya, gue refresh. Ada nggak tokennya? Nggak ada. Oke, lihat. Tes. Nggak bisa login teman-teman. Nah, kenapa nih? Padahal kalau kita coba lewat Postman, send dengan username password yang sama. Nah, ini bisa. Kenapa? Karena kalau lu lihat di requestnya, ini kita mengirim authorization bearer tapi dengan isinya null. Nah, nggak bisa tuh divalidasi. Maka dari itu di dalam klien ini kita perlu bikin nih validasi bahwa gini loh, kalau out store ini, akses token ini gitu ya, itu sama dengan atau tidak sama dengan ini empty string ya tentu aja. Dan out store ini, akses token ini nggak sama dengan null gitu ya. Kalau nggak null baru lah kita kirim bearer token. Gini. Cakep gak tuh? Cakep lah ya. Coba kita refresh. Sekarang kita login nih. Admin salarian.id admin. Coba login. Tes. Bisa bang. Mantap. Jadi kalau lu pergi ke sini, lu klik, lu lihat di application. Nah ada nih local storage kita. Value-nya adalah token kita. Mantap kan? Mantap. Nah sekarang kita pergi ke masalah yang kedua. Kalau lu pergi ke halaman login lagi, ini gue udah punya tokennya bro, tapi ternyata dia itu nggak otomatis ke halaman buku kan. Nah ini perlu kita cek. Maka dari itu kita bikin di sini, kita bisa bikin satu metode namanya adalah const gitu, const is authenticated gini aja ya, authenticated. Nah ini. Jadi caranya adalah kita pertama cek dulu akses token ini, value ini, itu sama nggak dengan null, dengan empty string, atau gitu dengan akses token ini itu sama dengan null.
Nah, kalau sama dengan 0 udah pasti dia nggak terautentikasi. Nah, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah, nah di sini nih, kita pengen bikin token ini. Kalau lu tahu ya bahwa ini sebetulnya adalah JSON biasa ya. Jadi kalau ke JWT Reader gitu, JWT Reader, kok JWT sih? JSON malah JWT harusnya. Nah, lu refresh, lu kirim ke sini, lu paste di sini. Nah, dia ada datanya. Kenapa? Karena dia nggak perlu enkripsi segala macam, nggak perlu data bengek. Kita cuman perlu data yang ini nih. Nah, ini kalau lihat warnanya, ini adalah header, nih merah ya kan. Nah, ini header nih. Lalu lu lihat payload ini warna ungu, berarti yang di sini nih payload nih. Lalu yang ketiga signature. Nah, gitu ya, gitu. Nah, kita pengen baca yang di sini, ya kan? Kita pengen baca yang di sini. Gimana caranya? Pertama, kita pengen men-split. Caranya adalah access token value gini, lalu split dengan titik, ya kan? Ini kan titik ya, apa ininya separatornya titik ya 2, ya kan? Atau misalnya token segini dulu dah. Nah, kita cek dulu ya kan, tokens length ini kalau di bawah ya, di bawah 3 ya, ini kan harusnya 3 ya, 1, 2, 3. Di bawah 3 ini juga udah pasti bukan token asli ini. Nah, barulah di sini kita dapat data sininya kan. Tapi ini kan masih string ini ya, string base 64. Kita konversi dulu ke string si JSON. Caranya adalah gini. Misalnya token gitu atau payload ini, kita bilang bahwa A atau B gitu. Coba ya, kita kirim yang namanya tokens, kita ambil yang pertama. Coba kita konsol log gini payload gini. Terus gue pengen kirim aja di sini autentikasinya ke true dulu aja ya. Jadi ketika di dalam autentikasi, ini autentikasi ya, halaman autentikasi ya. Nah, ini. Gue pengen on mounted ya. On mounted itu artinya ketika apa ya? Ketika komponen ya. Ini kan sebetulnya komponen ya. Cuman kita sekarang melihat ini sebagai page, padahal ini sebetulnya komponen, teman-teman. Jadi komponen ini ketika mounted, ketika running, ketika sudah ditempel ke dalam DOM ya, DOM itu sini websitenya DOM, maka dia dipanggil yang namanya on mounted ya. Beda dengan created. Tapi kalau di sini di setup nih nggak ada created harusnya, cuman on mounted aja. Oke, jadi di sini gue pengen ngemanggil yang namanya out ini lalu is authenticated. Nah ini. Tapi karena kita belum ekspor, kita harus ekspor dulu nih ke return ya. Nah ini. Gua coba refresh ya kan. Nah ini balik ke sini, kita coba refresh. Nah, dapatlah kita yang namanya ini nih. Ya kan? Ini adalah JSON-nya kita kan. Tapi ini bukan JSON, teman-teman. Ini adalah string ya. Jadi perlu kita lakukan lagi yang namanya adalah json.parse ya, gini. Coba lagi refresh. Nah, dapatlah kita data JSON-nya. Oke, dapatlah data JSON-nya. Kita ngapain terus habis itu, Bang? Nah, tinggal kita anggap, ini kan karena aplikasi kita harusnya aplikasi akan jadi aplikasi yang internal ya. Jadi kita anggaplah bahwa token yang ditaruh di dalam local storage itu udah pasti token yang valid. Maka dari itu kita tinggal cek aja expirednya berapa lama ya kan. Nah, gampang cara ceknya. Jadi gini, ada payload ya, payload tadi apa namanya? EXP ya, EXP itu kalau lebih kecil ya, lebih kecil dari that.now ya. Ya artinya dia sudah expired kan. Kalau sudah expired ya udah. Akses token ini value-nya kita kosongin. Lalu local storage remove item. Kita remove item yang di sini. Excel library-nya kita kosongin. Nah, baru kita return false. Selebihnya return true. Kan? Tapi kalau dicek lagi, lu lihat di sini expired. Ini tuh beda ukurannya dengan yang ada di epoch time yang di sini. Karena ini millisecond ini millisecond ya. Kalau ini kalau nggak salah nanosecond ya. Apa millisecond. Intinya kita harus dikalikan dengan 1000. Beda 1000 lah pokoknya. Ya, begitu. Oke, aman kalau gitu, tinggal di refresh ya kan. Nanti ketika kita akses autentikasi, kita cek dulu kan on mounted. Kalau dia sudah terautentikasi, ya kan? Ngapain kita ke sini kan? Kita tinggal push aja.
push ke namanya adalah book. Coba kita refresh. Ya kan? Coba kita login gini, .id admin gini, login. Coba kita pergi ke halaman login. Nah, dia langsung pindah ke halaman buku. Mantap gak tuh? Gak tuh ya, mantap gak tuh? Nah, sekarang kita pindah ke masalah yang kedua. Yaitu kalau di halaman buku, ternyata dia belum login. Gimana tuh bang? Jadi kita pergi ke application, gue cuma hapus dulu tokennya. Jadi kalau kita refresh, tokennya tuh gak ada di sini. Harusnya kan dia balikan ke login. Nah, caranya supaya kita nggak bekerja untuk semua tempat, kita cukup bermain di app.view ini. Script, setup, length, ts, kok length ts ya? Kan kita nggak pakai TP script. Jadi di sini ada gue import aja use out store gini. Nah, ini. Terus ada import juga route use route gini sama use router. From view router. Lalu di sini misalnya ketika dijalankan gini on mounted aplikasi app kita. Bentar, ini out store dulu, use out store. Ya. Udah tinggal kita pakai aja, cek aja di sini out store dot authenticated is authenticated ya. Kalau dia tidak diautentikasi, maka kita akan push dia ke name. Bentar, ini salah nih, bukan ini. Router use router gini router ya. Lalu root use root. Nah, nanti kita akan tahu kegunaannya ini untuk apa ya. Jadi di sini kita akan pindahin ke halaman login. Tapi permasalahan di sini adalah karena app ini juga dipakai oleh halaman login, dia akan pusing. Dia disuruh pindahin ke login, tapi dia sekarang posisinya di login gitu kan. Maka dari itu kita pengen ngecek juga. Dan root.name itu tidak sama dengan login. Kalau nggak sama dengan login dan dia tidak terautentikasi, maka pindahin ke login. Gampang ya. Oke. Jadi seperti itu aja. Tidak terautentikasi, root name-nya gini. Bentar. Ini dia belum jalan ya. Outstore is authenticated-nya harusnya gini. Oke, sip. Sekarang kita pindah ke book. Nah, pindah ke halaman admin. Jadi kalau gua coba login lagi, admin gini, coba login. Nah, pindah ke halaman book, pindah lagi sini. Nah, udah, sekarang udah aman ya. Terus gua pindah lagi ke sini. Nah, oke. Tapi kayaknya kita akan bahas itu dulu ya. Tapi sebelum itu, kalau lu tadi nyadar ya, misalnya gini ya, gue suka mensimulasikan kalau dia lambat jaringannya ya. Gue bikin slow gini, admin cellren.id admin. Gue klik, bengong dia. Nah kan bengong karena dia emang lambat kan jaringannya. Nah itu maka dari itu kita perlu bikin suatu animasi di sini nih. Supaya apa? Supaya user tuh nggak bingung, ini gue udah proses kok nggak jalan gitu kan. Nah di sini di login gue pengen bikin satu, ini namanya adalah form submit loading gitu ya, atau form loading juga boleh gini. Nah ini. Jadi ketika di submit value ini gue pengen set ke true. Ketika sudah selesai gue set ke false. Selesai. Nah di bawah sini, di sini gue pengen disable ketika dia login, ketika dia loading. Lalu gue pengen bikin dia BG-nya, opacity-nya turun ke 50% ketika dia sedang submit. Nah, harusnya bisa nih, aman nih. Oke. Harusnya gitu. Terus kita juga pengen bikin di sini kursornya not allowed. Nah, jadi kalau gue coba refresh, kita coba simulasikan lagi ketika internetnya sedang lambat. Ke slow, coba login. Nah, dia sedang login. Mantap ya. Tapi kalau lebih bagus lagi sebetulnya pakai icon yang memang muter-muter gitu, itu bisa juga. Coba ya, kita ganti teksnya aja dah. Teksnya kita ganti jadi misalnya di sini jangan login ya ketika dia sedang posisinya gini. Kita bilang aja processing. Gini. Benar nggak tuh tulisannya? Sorry ya kalau salah.
login. Nah, sip. Jadi kita coba refresh ya kan, kita pergi ke application, kita hancurin tokennya, kita refresh. Oke. Terus gue pindah ke network, gue ganti ke slow. Kita coba lagi admin cellren.id, lalu admin, enter. Nah, processing. Tes pindah. Gitu aja ya.